Oh, Mas Evi, hambar Mas Evi. Mas, Mas, Mas Taufik, hambar Mas Taufik. Saya nggak mendengar apapun. Saya nggak dengar apa-apa, Mister. Apa? Saya nggak dengar apa-apa, Mister. Apa? Saya nggak dengar apa-apa, Mister. Apa? 好了，我听从你说话。然而，我可不可以去探寻觅呀？即使执迷无知，因为我笨。留低痕迹，以及持续对我国家开善意。 Kamu bisa mengunjungi mereka setiap saat. Namun, kamu harus berhati-hati. Keturunan mereka bisa mengetahui keberadaanmu. Jika kamu mau masuk ke dunia manusia, kamu harus berpenampilan seperti manusia. Dan juga ingat, hanya kamu yang boleh masuk ke dunia manusia. Jangan pernah ajarkan cara masuk ke dunia manusia terhadap keturunanmu. Biarkan keturunanmu hidup di negeri ini seperti biasa. 好了，多谢你好意。 Susan Siang, ulurkanlah tanganmu. Akan kuberikan butiran-butiran ini untuk mereka makan dan mereka minum, supaya mereka bisa lupa ketika kamu kembali ke dunia ini lagi. Ingatlah ucapanku. 好看 ，run。 Ah. Mister, saya dengar suara Mister nih. Wah, saya udah mendengar lagi, Mister. Putri Susan Siang, sebenarnya apa yang dikatakan? Kenapa kami sampai dibuat tidak bisa mendengar apapun? 没懂吗？去仔细传递，使命我卡尔使命。如果我成功走，令那个国家繁荣与和平，我一定要好似你一样努力做演。开始种树，才从野水。 Oh, jadi hanya seperti itu ya Mas Evi ya? Iya, Mister. Raden Said, terima kasih. Meskipun kau membuat saya tidak bisa mendengar apa-apa, saya merasa yakin ada yang kau tutupi dan Putri Susan Siang. Tidak mungkin
Karena dalam sejarah hidupku, aku tidak pernah seperti ini. Tapi kalau itu demi kebaikanku, demi kebaikan sahabat-sahabatku, baiklah. Raden, terima kasih. Jika engkau hendak pergi, akan saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Rahmat, ada apa gerangan kau datang ke sini? Sesungguhnya aku sedikit berselisih denganmu. Kenapa kau berselisih denganku, Raden Rahmat? Kamu harus membuat pendirianmu teguh. Kalau memang itu baik untukmu, lakukan. Kalau itu tidak baik untukmu, abaikan. Saya mendengar dari perkataan Raden Syahid bahwa kamu harus melakukan kehidupan masing-masing. Raden Syahid, apa tujuanmu melakukan ini? Bahkan jejakmu tidak bisa disembunyikan. Aku tahu kau selalu melakukan kebaikan tanpa memperlihatkan jati dirimu. Namun, untuk sejarah kebaikanmu tidak akan pernah hilang. Itu yang terjadi, bahkan dulu engkau rela mengambil sesuatu yang milik ayahandamu demi menolong rakyat-rakyatmu yang sengsara. Itu pun tidak ada yang tahu, bahkan jejakmu masih terngiang sampai sekarang. Coba engkau tanyakan kepada mereka sebagai manusia. Pasti mereka mengerti dan mengenalimu. Atas kebaikanmu lah jasamu bisa dikenang hingga sekarang. Bukanlah seperti itu, Raden Rama. Kelak engkau akan mengetahui betapa ngalinya jika keturunan dari mereka, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak bermasalah dengan mereka, namun dengan keturunan mereka. Ini akan membuat kerja kerasku sangat berat. Dan aku harus menghapus ingatan mereka juga tentang gingseng 1000 tahun. Maaf Raden Rahmat, maksudnya apa? Tadi saya mendengar kau menghapus ingatanku tentang gingseng ribuan tahun. Tidak seperti itu. Kelestarian gingseng ribuan tahun harus dijaga. Jadi,
harus kita sembunyikan ginseng ribuan tahun. Oh, seperti itu. Baiklah. Saya ikutin aja lah. Yang terbaik. Kalau gingsengnya mau diminta dikembalikan, masih ada satu ya Mas Evi ya. Benar sekali. Di Om Janim kita akan kembalikan. Memang itu bukan hak kita kok. Raden Rahmat, saya terima kasih. Kita pasti akan mengembalikannya. Besok saya akan kembali ke dunia manusia, membawa Putri Susansiang untuk diajari ilmu agama. Setelah dia mempelajari seluruhnya, saya akan mengirim dia ke sini untuk dinikahi oleh Pangeran Liu Bai. Baiklah, bahkan aku siap membimbing Putri Susansiang di dunia ataupun di sini. Aku akan membimbingnya supaya dia bisa menjadi ahli agama di dunia ini. Tugasku di sini sudah selesai. Jadi, aku mohon pamit karena aku mau membuat sungai di tempat ini. Baiklah Raden, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Raden Rahmat, sepertinya saya sudah tidak membutuhkan ini lagi. Bagaimana saya harus mengembalikan ini? Tidak usah. Pedang itu akan menghilang sendirinya ketika sudah tidak cocok denganmu. Selama itu masih melekat denganmu, maka pedang itu akan selalu berada di sampingmu. Putri Susansiang, marilah mendekat kepadaku. 好啦，拉钩。 Sekarang kamu adalah putriku. Ketika kamu menjadi bagian dari manusia, ingatlah satu hal. Jangan pernah belajar hal yang lain selain tujuan awalmu, yaitu mengabdi kepada Tuhanmu yang baru. Jadi, kamu jangan belajar yang tidak-tidak, seperti mendengar ucapan orang yang sedang melakukan ghibah dan melihat orang saling mencelakai. Sesungguhnya dunia manusia lebih kejam dari dunia ini. Dunia ini ketika berselisih pasti bertarung
dan mati. Dunia manusia penuh dengan fitnah. Karena dunia manusia sebenarnya sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Tidak lama lagi, dunia manusia akan hancur. Mungkin ini adalah takdir. Ketika dunia manusia hancur, dunia ini akan menggantikan dunia manusia. Bahkan ketika dunia manusia hancur, aku pun juga hancur dan aku harus kembali ke Baitullah.好啊，我会开，我会感悟听你信任，因为我想逼那个国家，好似一片充满和平开土地，充满宗教信仰。 Baiklah, kalau begitu, aku akan segera pamit. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, sudah siap untuk kembali ke dunia kami? 我已经准备好了。 Baiklah, kalau sudah siap, sepertinya kita harus menyembunyikan, ya Mas Sofi ya? Iya. Pedang Susan Siang, perhiasan yang Putri Susan Siang gunakan, atau kita lepas nanti di dunia kita. Ya. Bisa juga itu, Mister. Iya. Kita lepas di dunia kita. Kita langsung lepas. Saya ingatkan ya Putri Susan Siang ya, karena di dunia manusia saya tidak bisa sepenuhnya harus berada di sampingmu. Jadi kita harus bergantian dan dengarkan saya dan Mas Evi. Ingat, kalau ada orang berkumpul tapi membicarakan sesuatu yang tidak baik, jangan kau dengarkan. Karena saya tahu jangkauan pendengaranmu itu selama 10 meter itu akan terlihat. Bahkan ketika kau memunggungi dirimu, apa yang dilakukan oleh orang itu kamu pun tahu. Jadi teman-teman, kemampuan Putri Susan Siang ini luar biasa ya. Meskipun dia tidak melihat, dia itu bisa tahu. Nih saya kasih contoh ya, Putri Susan Siang, hadaplah ke saya. Sekarang tunjukkan kepada teman-temanku apa yang dilakukan Mas Evi sekarang. Tuh kan teman-teman, tanpa dia melihat ke belakang, dia tahu. Yang penting jangkauan 10 meter mengelilingi, dia tahu. Inilah kehebatan ilmu dari Putri Susan Siang. Coba Mas Evi melakukan sesuatu. Ya kan, benar terus kan? Sepertinya cukup Mas Evi. Ya, baik. Jadi Mas Evi harus hati-hati ya. Kalau Mas Evi mau mandi, entah itu di kamar mandi yang tertutup, geser Putri Susan Siang sejauh lebih dari 10 meter ya. Iya, misal. Jangan sampai dia melihat dirimu dalam keadaan dia seperti itu. Baik, misal. Ingat, Ya. dia sekarang sudah mirip sekali seperti manusia.
dia harus makan, dia harus minum, berarti dia harus memiliki nafsu juga. Hati-hati loh. Ya, Misal. Kita tidak mengajarkan untuk yang tidak-tidak. Kita mengajarkan untuk agama saja. Ya. Eh, Baiklah. Untuk pengalaman hidupnya di dunia ini yang baru, biarkan dia belajar dengan sendirinya. Caranya menanam, caranya membuat makanan. Biarkan dia belajar. Iya, Misal. Dimengerti, Misal. Mas Taufik, ingat itu ya. Sampaikan juga kepada Om Janim. Ya. Ya, soalnya saya tidak mungkin harus menjaga dia. Karena saya di dunia manusia, saya punya keluarga yang harus saya jaga juga. Jadi kita rolling menjaganya, memberi pelajaran kepada dia itu rolling. Mas Taufik, mari kita lanjut. Kita harus mempersiapkan tempat yang baik, yang sekiranya itu tidak ada hewan yang dari tempat ini bisa ikut masuk ke dimensi kita. Ya. Mari Firsan ya. Mas Taufik. Taufik, kenapa itu? Mas Taufik. Ini gimana, Mister? Kok Nggak Mas tahu. Taufik ikut nari? Aduh, Ini gimana nih saya nih? lanjutkan Mas Evi. Ayo, baiklah. Saya takut Mas Taufik itu nggak kuat. Oh, seperti itu, Mister. Iya. Tapi dilihat dari mata Mas Taufik seperti pandangan kosong, Mister. Biarin. Berarti kita harus mengorbankan satu orang di antara kita. Jadi Mas Taufik harus kita korbankan.